memperkenalkan diri kan dulu sebagai wedding organizer. Oh, kamu ini ya makelar ya? Hah? Saudara tamu 0% podcast kali ini saya mengundang seorang wedding konsultan di Kabupaten Bangkalan dan Madura ya pada umumnya. Langsung saja saya sapa Precious Ramadhani Darera. Okay. Selamat datang di 0% podcast. Terima kasih udah diundang. Aduh, udah berapa tahun nih gak ketemu nih? Awal ketemu tuh kapan sih sebenarnya? Kita awal ketemu tahun 2014 2015 ya? Mungkin pas Kacong Ceping. Iya betul. Pada Ceping. saat waktu itu kita ngebawain acara pemilihan Kacong Ceping kene ya. Keneknya. Oke, Presi ini adalah seorang wedding konsultan. Berikut juga Presi ini dulu mantan duta wisata ya. Ya boleh. Junior lagi. Oke. Bukan yang senior. Oke, berbicara soal wedding konsultan nih, soal wedding organizer di Kabupaten Bangkalan dan Madura nih pada umumnya. Bagaimana sih lika-liku perjalanan Presi gitu ya? Kita tahu di Madura ini menggunakan jasa wedding konsultan ini masih merupakan salah satu hal yang tabu gitu ya, khususnya masyarakat di pedesaan gitu. Bagaimana? Dulu tuh karena aku kan juga jurusannya tentang event organizer kan. Oke. Karena udah capek di IO, maksudnya udah berkeluarga juga, jadi memutuskan untuk terjun ke bidang weddingnya aja. Wedding kan bisa Sabtu Minggu, terus gak terlalu kukira gak terlalu gimana gitu ya, kayak di Jakarta tuh kan ya terjadwal dengan bagus, terus keluarga tuh udah mengerti apa itu wedding organizer. Nah kalau di sini itu ternyata belum. Di Madura di ini Madura. Ya? Dikiranya itu memperkenalkan diri kan dulu sebagai wedding organizer. Oh, kamu ini ya makelar ya? Hah? Iya. Dibilang kayak gitu? Dibilang kayak gitu. Terus? Kamu makelar ya? Enggak, saya penyedia jasanya. Jadi nanti sampean kalau punya acara itu yang menangani semua acaranya, jadwalnya, buat ketemu ini itunya. Jadi dijelaskan dulu baru. Oh, emang kayak gitu tuh bayar? Mohon maaf, ini emang jasa profesional gitu. Jadi emang harus ada waktu untuk edukasi khusus, baru kita nanti bisa menjalankan itu. Kalau di pedesaan sih kayaknya masih perlu waktu lagi ya buat pembiasaan seperti itu. Oh, iya? Iya, kemarin tuh ada, cuma kita pendampingan. Jadi bukan WO, karena kalau di desa kan biasanya tok-tok ya. Itu siang ketemu malam gitu. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Maksudnya ada durasi. 2 hari 2 malam biasanya kalau di kayak desa. gitu kan. Berarti kebanyakan klien di kota ya? Iya, kebanyakan masih di. Ya? Kalau yang di desa itu biasanya konsultasi dulu, terus nanti kita bantu untuk cariin vendor, baru pendampingan aja. Jadi cuma pendampingan vendor segala macam, nanti bisa kita tinggal. Nanti malam ada acara lagi apa, baru kita dampingi lagi. Kalau menurut itu. kamu apa sih jadi penyebab mereka kok menganggap ini makelar gitu? Karena belum teredukasi aja. Belum teredukasi aja ya. Belum, mungkin di tempat itu belum ada yang pakai WO. Oke. Mungkin nanti kalau udah ada baru enak tuh pakai kayak gitu kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih kayak gitu dibilang. Bukan sih, kayak anggapannya tuh WO adalah kamu MUA ya, gitu. Padahal kan kita vendor yang berbeda. Oke, baik. Gitu. Presi, berbicara soal wedding organizer, ini juga ada beberapa anggapan ya, khususnya di desa-desa nih, di Madura nih. Saya nggak bahas pulau lain atau daerah lain, saya mau bahas Madura aja. Ini ada yang bilang mahal gitu. Tuh mahalnya di mana sih kalau? Cobain dulu deh pakai kayaknya. Jadi bisa dibilang mahal atau enggak itu tergantung mindset dan tergantung budget yang ada. Misalnya kita mau ngadain acara besar-besaran 3.000 undangan. Sedangkan kita yang di keluarga itu cuma punya misalnya cuma 10 tenaga aja. Nggak bisa dong buat menghandle 3.000 undangan ini.
Nah itulah kita perlu WO, perlu manpower tambahan gitu buat memikirkan acara tersebut, buat yang menghandle AIUEO-nya gitu loh. Itu yang belum teredukasi dengan baik sih. Oke, jadi mahalnya itu kadang menurut anggapan yang belum teredukasi. Ini kalau mahal nih bukan berbentuk jasa, begitu ya? Iya. Tapi berbentuk barang gitu kan? Betul. Gini loh, maksudnya gini. Nah ini yang belum nyampe ke Pulau Madura nih ini. Apa-apanya? Mental health sekarang tuh lagi marak kan diperbincangkan buat kita meminimalisir stres. Kalau untuk meminimalisir stres kita bisa ke pariwisata. Itu salah satunya untuk mereduce itu. Ya untuk weddingnya kita ada yaitu jalan keluarnya wedding organizer, apalagi nanti biasanya keluarganya mempelai wanita maunya seperti ini, mempelai pria seperti ini. Nah itu kan tawan cekcok ya. Kalau nggak cari titik temunya ya. Betul, kita menengahi itu gitu loh. Kita punya jalan keluar yang nanti kita tetap kita rundingkan bareng-bareng, kita cari jalan keluarnya bersama. Apapun persoalannya itu ya. Apapun persoalannya. Kalau masalah budgeting sih, kalau aku sendiri ya, aku gratis kok. Gratis buat konsultasi, nyari vendor, sampai aku teleponin itu gratis. Jadi mahal tuh dari mana sebenarnya? Tanpa uang Rp1.000 pun? Tanpa. Kalau free konsultasi, gitu kan? You kan nggak dapat apa-apa, Brad. Kok Brad sih? Udah kebiasaan. You kan nggak dapat apa-apa, gitu. Apa sih alasannya kok mau free konsultasi gitu? Jadi gini, awalnya gimana? Aku kan pernah kecelakaan ya, kecelakaan agak besar. Ini Pak, tangan hampir udah nggak ada ini, hampir udah nggak ada. Terus aku ketemu dokter yang super duper baik, dokter PPDS di ini Sutomo, rumah sakit Sutomo. Aku sebulan di sana nginep, staycation. Terus setelah pulang dari sana, aku tuh sering sakit ya, kayak entah apalah gitu. Tapi aku konsul ke mereka gitu, dok, aku sakitnya tentang ini, tapi bukan tentang tulang nih dok, tentang apa gitu. Mereka ngejawab, ini aku amandel ini, dikasih resepnya gitu. Dan itu cuma-cuma, aku tuh jadi mikir gini, gimana ya caranya tuh aku pengen kayak gini gitu loh. Si dokter tadi nggak dibayar? Enggak. Apa arah kamu, Pres? Iya maksudnya ya kita mereka minta bayaran nggak? Enggak, mereka kan lagi sekolah juga. Terus ya kita ngasih apa kayak pizza. Cuman nggak ditarget gitu konsultasinya? Enggak. Mau tanya apa aja dijawab. Iya, 24 jam. Jadi aku ngerasa aku pengen nih kayak gini nih, gimana nih caranya. Terus aku mikir apa ya yang bisa aku kasih ke orang yang kira-kira itu bermanfaat. Nah akhirnya aku konsul sama suamiku. Mas gak apa-apa nggak kalau aku ngasih kayak gini? Ya nggak apa-apa, bagus gitu. Kamu kan punya ilmu, salurkan gitu. Oke. Maksudnya aku mau jadi ustazah juga aku kayak gini. Aku kurang banget gitu. Jadi gitulah. Terus aku juga mau berterima kasih sama relawan-relawan yang dulu pernah nganterin aku di ambulans. Itu mereka harusnya aku nyampe ke rumah sakit itu, ini out of topic gak apa-apa ya. Itu aku harusnya nyampe ke rumah sakit dari Rembang ke Surabaya tuh 3 jam. Tapi karena dikawal sama mereka, aku nyampe 1,5 jam. Jadi operasiku tuh langsung bisa gitu loh, langsung dicitoin, dibantuin segala macam. Nggak tahu itu gimana caranya Allah berkehendak. Jadi tanganku nggak jadi diambil gitu. Jadinya aku masih bisa walaupun ya kayak gini gitu. Teman-teman relawan mana itu? Relawan ini ambulans tuh. Jadi kalau ambulans lewat kan kadang ada yang ngawal tuh. Nah itu terima kasih banget jasanya kalian tuh. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat kalian akan dibales gitu. Semua apa ya yang gratis di dunia ini nggak gratis. Semua tuh pasti ada hitungannya. Oke, baik. Jadi dengan free konsultasi itu dianggap sebagai ibadah juga begitu ya? Iya dong. Sedekah juga, walaupun sedekah. Bukan uang ya kan? Iya, gak punya uang. Belum punya uang. Luar biasa kamu, Bren. Kamu kan juga gitu. Oke. Jadi yang udah free konsul itu berapa orang, yang pakai WO itu berapa orang. Aku bandingin tuh kenapa gitu. Ternyata salah satunya mereka nggak tahu kalau
buat minim stres, buat nanti di hari H itu akan chaos atau segala macamnya. Mereka tuh belum bisa membayangkan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya boleh tanya nih, keuntungan kita pakai WO itu selain meminimalisir stres, chaos dan lain sebagainya ketika hari H, itu apa aja sih? Bisa dapat diskon yang banyak. Iya. Iya. Ini yang nggak orang tahu nih. Jadi gini loh. Diskon yang banyak itu dari konsultasi, dari jasanya, atau dari vendornya? Dari konsultasi aja kita udah free kan. Oke. Ini deal gak deal, oke lah kita kasih. Itu sebagai apa ya, kayak rasa manusiawiku gitu ya, untuk ya beramal lah untuk ini. Kalau misalnya kita pakai WO atau non WO, apalagi kita misalnya rekanan sama vendor. Misalnya aku sama Mas Badrus nih, MC kan. Mas Badrus, mohon maaf nih, misal budgetnya pengantinnya kurang gitu. Bisa nggak misalnya nanti Mas Badrus nggak usah ikut meetingnya deh, gitu. Nggak usah ikut meetingnya, jadinya harganya boleh nggak Mas segini. Nah, gitu kan memunculkan yang tadinya harganya berapa jadi bisa berapa. Emang bisa kayak gitu? Bisa dong. Ini gue kayak gitu. Mas Badrus nggak bisa. Enggak, kalau yang lain sih kalau udah rekanan biasanya ada, walaupun nggak ngurangin diskon harga, tapi misalnya minjem lampunya ya kayak gitu itu boleh. Oh, enak betul ya? Iya. Jadi mahalnya di mana itu? Mahalnya di mana ya? Mahalnya di ilmunya dan tenaganya. Tenaganya di hari H kan kita berapa orang yang diperkerjakan. Gitu. Selama ini kebanyakan di kota ya, di gedung-gedung begitu ya. Ada sih perbedaan menangani klien di desa dan di kota. Di desa itu yaitu kebanyakan masih campur tangan keluarga tuh enak, guyup. Tetangga itu udah tahu mau bantu apa, udah terbiasa gitu loh dengan sistemnya gitu. Oh, setelah ini ada ini. Di kota mohon maaf, sekarang itu sudah terjadi pergeseran budaya kalau kataku ya, menurutku. Jadi yang biasanya itu keluarga membantu sebelum hari H, nah itu sekarang pihak keluarga yang di kota ada itu, WO, iya, gitu repot-repot gitu ya, kan? walaupun belum ada WO, misal pun ya, aku taunya dari yang free konsul ini. Keluarganya ada kak, oke, nggak usah pakai WO berarti, aman kak, nggak usah, oke. VIP ada, VIP sedikit kak, oke. Pas di hari H, ternyata keluarganya datangnya itu mepet-mepet akad gitu, jadi nggak ada yang benar-benar menjiwai jadi panitia gitu. Beda sama di desa ya? Beda sama di desa masih. Jadi kalau gitu yang terpenting bagi masyarakat khususnya di desa begitu ya, di kota juga begitu ya, kita perlu edukasi ya, karena mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini adanya WO di Kabupaten Bangkalan dan Madura tentunya ini masih menjadi hal tabu ya. Iya. Dari dulu-dulu masih belum ada begitu ya. Nah, ini baru aja masuk mungkin kayak gitu. Jadi kita perlu edukasi yang lebih baik lagi sehingga keluarga dan masyarakat ini ngerti begitu ya. Kalau WO dari luar Madura ini banyak masuk nggak ke Madura? Ada yang beberapa masuk. Kita pun aku kan ikut ENCA ya, manajemennya ENCA. ENCA itu juga udah beberapa kali ke Surabaya kok. Nanganin teman-teman koleganya si bos, Pak Bos. Itu udah beberapa kali ke hotel, kebanyakan sih kalau di Surabaya kita dapetnya hotel ya. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu PR ke kitanya. Udah well managed banget kalau di hotel kan. Gitu. Kalau yang di sini ada beberapa pernah ngelihat itu udah masuk vendor kayak dekorasi, MUA pun udah pilihan. Sebentar, kalau WO dari Bangkalan, misalkan dari ENCA Wedding Organizer ya ke Surabaya, ini vendor-vendornya pakai vendor-vendor Surabaya atau Surabaya? Oh gitu. Nah itu kenapa nggak bawa vendor dari Bangkalan? Mahal transport kayaknya ya. Yang kedua, ketika WO Surabaya, nih ada klien di Bangkalan. Ini yang Presi ketahui, WO yang Surabaya ini pakai vendor Bangkalan tau nggak sih? Enggak, itu dia. Berarti jatuhnya lebih mahal. Sayang ya, aku sih menyayangkan ya yang kayak gitu. Soalnya kenapa sih orang
Di Bangkalan itu banyak vendor yang bagus pilihannya. WO bagus, ini bagus, ini bagus. Kenapa sih nggak pakai putra daerah sendiri gitu loh? Aku aja dari Jakarta jauh-jauh merantau, pengen cari uang lah ya ceritanya dulu. Tapi balik lagi, kenapa aku nggak membangun daerahku sendiri ya gitu. Jadi aku balik lagi ke Bangkalan, ya ini buat mengabdi ceritanya gitu. Presi dulu di Jakarta kuliah di jurusan Di Meeting Incentive Convention Exchange and Exhibition di Universitas Indonesia ya. Politekniknya, Politeknik Negeri Jakarta. Iya kan? UI coret lah. Wah, keren bro. Ngapain? Pokoknya gini deh. Ngapain pakai WO Surabaya? Maksudnya aku nggak menyalahkan mereka masuk ke sini. Oke, monggo aja. Kita juga affiliate sama salah satu WO terbesar di Surabaya. Cuma kenapa di sini juga orang-orangnya bagus kok. Nggak usah diragukan lagi. Portofolionya udah lengkap. Pengennya kayak apa ada. Oke, baik. Presi di Enca Wedding Organizer ya, Bangkalan, Madura. Ini kurang lebih udah berapa tahun nih jadi wedding consultant nih? Berapa ya? Aku tuh dari Jakarta ya, itu 2014. Belum. Masuk 2014 belum masih. Iya, masih mahasiswa. Tapi aku udah jadi wedding organizer gitu di Jakarta. Oh, yang di Bangkalan kan belum. Di Bangkalan itu baru 2023 kayaknya. Baru 2023 yang bergabung di Enca. Iya, maksudnya aku yang terjun langsung terus nanganin sendiri ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mereka cuma konsultasi aja tim. Oke, jadi dari 2023 ya di Enca ya. Sebelumnya itu dari 2014 ya. 2014 weddingnya malah. Oke. Di Jakarta. Selain itu kesibukannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, Ngurus pertanyaan anak. saya nih, boleh dong saya tanya misalkan Boleh. begini. Ini kerja jadi wedding organizer emang menghasilkan, menguntungkan jadi wedding konsultan. Gimana sih, boleh dong? Katanya nggak apa-apa kan tanya kayak gitu kan? nggak apa-apa. Katanya WO tuh mahal ya. Jadi Tapi aku banyak dapat duitnya apa kan? ya? Dapat banyak duitnya kan gitu kan? Apa ya, beli apa ya dari WO ya? Enggak sih, kita jalannya senang-senang aja. Oke. Dapat untung iya dapat lah pasti. Kita juga keluarin biaya bensin, tenaga dari nungguin vendor dari pagi siang malam itu. Oke. Kalau nggak dibayar ngapain sebenarnya kan? Cuma kembali lagi aku sama tim itu menekankan kita tujuan awal punya wedding organizer ini juga ngebantu orang buat nikah, Oke. beribadah nikah tuh sepanjang masa loh sampai akhir hayat kan. Oke. Kita kalau pengantinnya sakinah mawaddah warahmah, siapa tahu dapat pestampesnya gitu. Amal. Menurut Presi sebuah kepuasan gitu ya Kepuasan. ketika menangani klien itu kayak gimana sih? Aku tuh seneng gitu ya kalau dapat klien yang pertama ngerti tentang WO. Oke, satu. Jadi mereka tuh menghubungi WO di awal, jangan di akhir. Kalau mereka udah dapat vendor semuanya, ya WO-nya cuma tinggal koordinasi aja dong. Kita nggak ikut ngeribet ngurusin konsepnya seperti ini. Padahal aku suka yang seperti itu gitu. Konsepku tuh seperti ini, kamu bagusnya kayak gini. Nanti ini pilihan vendornya silahkan dipilih yang mana. Jadi teman-teman vendor ini aku buka dapur sedikit ya. Jadi aku kalau ngasih pilihan itu ya pilihan, bukan aku maksa pakai MC-nya berus aja gitu, enggak. Walaupun kita udah bestie nih ya gitu, enggak. Teman nongkrong adalah teman nongkrong, teman profesional adalah teman profesional. Berarti ada psikologi juga yang dibahas di situ ya? Iya, ada. Aku selalu menerapkan pranikahnya itu aku kasih ujangan. Apalagi aku udah nikah kan, yang lain belum, tim yang lain. Jadi aku yang tahu kayak Mbak ini doanya, Mbak ini ibunya menyerahkan ya kayak gitu-gitulah. Di situ biasanya haru huranya tuh ada gitu. Terus setelah after partinya mereka tuh kayak seneng banget dapat kayak Mbak makasih banget gitu tuh aku. Sebuah kepuasan ya? Iya kayak ya yuk kamu mau bahagia apa lagi, ayo aku bantu kayak gitu loh pengennya gitu. Jadi ketika mereka bahagia dengan acaranya, puas begitu, Presi juga bahagia. Dan itu sebuah kepuasan, kesuksesan. Apalagi konsepnya gitu ya. masuk gitu ya. Iya Mbak aku pengennya seperti ini emang. Aduh itu udah wah gitu. Nggak usah dibayar nanti aja nggak apa-apa gitu. Nanti aja. Dari 2023 hingga sekarang 2024, bentar lagi 2025 begitu ya. Progres untuk wedding organizer khususnya di Madura. Ini gimana sih kalau menurut Presi?
Sebenarnya sekarang itu dari zaman COVID sebenarnya. Itu udah ada pergerakan yang lumayan. Padahal COVID kan harusnya nggak ada acara kan. Tapi dengan adanya WO ini, mereka terbantu banget buat jadi mereka stay at home, kita yang kemana-mana gitu kan, kita ngebantu. Nah itu justru angka pernikahan yang pakai WO itu meningkat di situ. Ketika COVID kemarin. Ketika COVID, jadinya ngebuntut tuh dari situ. Kita kan punya portofolio banyak. Nah itu dari apa ya kayak sharing-sharingnya yang udah pakai. Nah pakai lagi gitu. Jadi kebanyakan market kita tuh pasar kita ya yang udah ngerti WO dan yang udah pernah di WO-in, entah itu saudaranya, teman dekatnya, di referensi ke kita gitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin ini nanti bisa menjadi jawaban terhadap seluruh masyarakat khususnya di Madura ya, bahwa WO ini bukan makelar begitu kan. Dia penyedia jasa untuk membuat calon pengantin ini bahagia gitu ya. Dream weddingnya terwujud. Oke. Jadi konsultasi itu bukan bagaimana harus sesuai dengan keinginan WO begitu ya. Enggak. Jadi harus sesuai dengan bagaimana keinginan konsep besar dari calon pengantin. Tuh. WO hanya mengarahkan nih kamu cocok. Oh gitu. Jadi kita nggak ada pakai yang ini gitu. Oke, pernah nggak dapat klien udah nikah mau nikah lagi pengen di WO? Poligami. Pernah nggak? Enggak sih. Nggak pernah ya. Maksudnya nikah lagi atau gimana nih? Ya udah nikah tapi mau nikah lagi pengen di WO-in gitu. Kurang ya? Nanti aja lah 7 bulanan ada. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, baik. Terakhir Presi, sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin mendengarkan bagaimana closing statement ya dari, saya nggak panggil Mbak, saya nggak panggil siapa karena kita kenal udah cukup lama ya. Kadang saya panggil Brad, dia panggil Brod gitu kan. Sekarang Pres, saya minta closing statement nih buat teman-teman masyarakat di Kabupaten Bangkalan atau teman-teman vendor atau apa begitu yang penting untuk didengarkan, silakan. Oke, jadi pesan untuk teman-teman vendor, untuk masyarakat itu kita harus berhusnuzon dulu sebelum kenalan orang baru, apalagi ini adalah acara pernikahan sekali seumur hidup. Kita berbaik prasangka dulu. Ini kita semuanya mau nolong kok, nggak ada yang mau menjatuhkan. Ya mungkin beberapa emang bisnis banget, tapi kalau aku pribadi ya sama teman-teman itu udah meniatkan ini adalah bantuan yang ada uangnya juga gitu. Jangan jadikan pernikahan ini suatu beban. Jangan. Kita tuh apa ya? Masa mau bahagia beban? Nah itu dia kan, ya kan? Beberapa kali kita ketemu pengantin tuh yang mengerutkan kening, itu nggak enak banget dilihatnya ya. Untuk pengantin juga, kalau kalian tuh pusing sendirian, jangan pusing sendirian, hubungi aku. Oke, nanti saya cantumin nomor teleponnya. Bareng Presi dan juga Anca ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Next time mampir-mampir lagi di 0% Podcast. Boleh. Kurang ini. Kalian juga kuotanya masih banyak kan? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Bukan Murim ya.